Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, selamat gabung bareng Gasela 40. Dimanapun Anda berada, Santara Nusantara. Oke guys, pada kesempatan hari ini di hari lebarannya Idul Fitri yang keempat kalau nggak salah. Tidak ada salah. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin bagi Anda yang melaksanakan Idul Fitri ya. Ya mungkin pada hari ini masih kumpul-kumpul keluarga sono, ancang sono ya, kangen-kangenan dengan keluarga, silaturahmi mumpung lebaran. Dan hari ini juga masih banyak orang yang berseliweran ya, sangat ramai sekali nih di lintas ujung kulon ya, di daerah ujung kulon, Pantai Carita, Pantai Tanjung Lesung juga banyak sekali masih berseliweran. Tapi saya pada hari ini ada di base camp Gasela guys, ingin menuntaskan beberapa poin jala. Banyak sekali tuh anyaman bayarnya, yang sudah tuntas ada, yang sudah tinggal pakai ada ini. Oke, bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Semoga ada manfaat yang konten pada hari ini. Saya akan mencoba bagaimana cara menganyam jala bahan nilon guysnya, baik nilon bahan D3, D6 yang biasa dipakai ya, D9 atau 12, itu terserah. Tapi khususnya buat nilon ada cara khusus agar nilon kita anyam ini tidak terlalu keriting ya. Ya minimal bisa mengurangi lah, lihat. Nah, ini akhir dari anyaman nilon guys. Biasanya nilon ini sangat rentan kalau dianyam sekali jepret guys ya, sekalian. Tapi kalau dianyam 3 atau 2 mungkin standar ya. Tapi kalau dianyam sekali jepret ini sangat riskan sekali, yaitu keriting ya. Bahaya kalau keriting ini. Nanti susah untuk menganyamnya, tapi minimal untuk mengurangi lah. Yang saya pakai ini nilon D6 guys. Target 1 jempol longgar. D6. Ya, silakan itu pilihan kita ya. Kalau untuk 1 jempol ke atas bisa pakai D6 ya. Kalau yang 1 jari ke bawah ya mungkin D3, lebih luas lagi, lebih lemes. Karena apa? Karena beberapa nilon ini kalau dianyam sekali itu bisa ada keriting, dan kita tahu penyebab keritingnya kita cari ya. Ini diantaranya. Kita lihat apa gendala atau akibat dari keriting ini ya. Nah ini kita ambil yang ini aja. Nah ini lihat akibat keriting dari sebuah mata jala guys, karena dianyam, karena jala ini ada lilitan ya. Nah ini seperti ini, yang kanan ini lebih kenceng ya, yang kiri lebih kendor. Ini juga, ini kan hal-hal yang tidak kita sadari kadang ya. Yang kanan lebih kencang nih, ini yang kendor. Artinya akibat keriting nilon itu kencang sebelah lah, atau kendor sebelah. Nah untuk mengurangi ya, kalau menghilangkan sama sekali tidak mungkin, minimal mengurangi dari kekeritingan ini, ada beberapa tip atau cara yang saya akan coba. Barangkali ada manfaatnya ini, cara menganyam. Dan ini 1 jempol ini saya target untuk 3,5 meter atau lebih ya, bisa 3 meter atau 4 meter lah ini bentuknya ya. Bisa tergantung target kita, bisa 3 meter, 3,5 atau 4 meter lebih ya, itu tergantung. Nanti ada kaitan dengan jumlah anak juga ya, anak 9, 10, 11 itu tergantung kita. Dan bagi Anda yang mungkin baru datang dari perjalanan ya, dari rekreasi, kumpul keluarga juga, selamat menikmati di hari lebaran ini ya. Oke, bagaimana cara untuk mengurangi kekurangan atau mengurangi jala agar tidak terlalu keriting ya. Ini pengalamannya saya, termasuk pengalaman Anda yang mungkin mencoba, yang mungkin belum ada solusi bagaimana untuk mengurangi keriting ini. Nah ini hasil terakhir, ada aja. Jadi ini resiko dari
nilon yang dianyam 1 kali jepret guys ya. Ini khusus nilonnya, baik nilon besar atau nilon kecil itu sama saja. Yang pertama kita perhatikan, karena ini kan rara ya, rara atau lilitan ini. Jadi sebelum kita anyam rara ini kita harus pantau guys. Ini harus selalu standar nih, seperti ini nih. Nah, kalau kurang boleh itu. Ini untuk mengurangi atau mengencangkan atau mengendorkan lilitan. Yang pertama kita ambil dari bawah biasa. Ini khusus yang 1 jepret guys ya. Kalau yang 3 atau 2 nggak masalah. Ntar. Kalau sudah masuk, kuncinya di sini guys. Sini kuncinya. Nah ini. Nah, ini di pojokan guys. Dibawa ke pojok simpul. Nah, kemudian diperod ya, diperod sampai ke tandon balera ya. Kemudian kita goyang-goyang dikit. Digoyang dikit, baru kita genjot kalau sudah standar ya. Nah, ini cara untuk mengurangi keriting ya di jala, nganyam jala bahan dari nilon ini ya, baik yang D3, D9 atau 9 atau 12. Ini di pojok ya. Itu. Jadi ini nih diperot ke sisi ke sini. Tuh. Kalau sudah kita tempelkan lagi, ini main goyang dikit untuk mengatur dari raraan itu ya, baru digenjot. Nah itu tip ya, cara untuk mengurangi kekeritingan di anyaman sekali bahan nilonnya. Jadi yang penting pertama ini standarkan, yang pertama ini. Yang kedua, kita anyam jangan sampai langsung digenjot, tapi dipojokkan dulu, dibawa ke pojok, baru kita ratakan lagi dengan cara digoyang-goyang. Ini yang main. Kalau sudah pas kita genjot, tarik ya. Nah itu. Bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung. Semoga berbagi pengalaman ini, video konten yang ada di NG Gazella ataupun di Gazella 430 ada manfaatnya. Kita coba lihat itu hasilnya. Jadi ini rara ya, belitan-belitan ini usahakan sama. Ini kalau sama itu dimungkinkan nanti tidak akan keriting ya. Nah, seperti ini juga lagi terjadi. Ini hal yang mungkin terjadi guys, karena ini refleks kita dan inti kita tidak menyadari barangkali. Nah ini lebih kencang nih, ini lebih kencang. Nah ini lebih kendor. Nah ini kemungkinan nanti terjadi keriting. Tuh. Ya, nah itu. Untuk bikin jala yang 1 jempol, 2 jari ataupun lebih guys, dengan bahan senar 6 ini, untuk mencapai target 3,5 itu bisa 9 anak atau 10 ya. Ini lempeng tuh. Tapi untuk mencapai 4 meteran, 4,5 meter atau mungkin sampai 5 barangkali, itu dibukukan anak, kalau pengalaman saya itu bisa 11 ataupun 12, nanti tergantung. Karena makin banyak anak itu juga beban beratnya juga nanti ngaruh ya. Yang penting pola rumus anak yang kita bikin atau yang kita pakai itu yang sudah teruji guys ya. Yang sudah teruji, yang tidak bujal, yang tidak monyong atau nguncup ya. Yang betul-betul full mekar ya. Sangat kecewa sekali kita kalau bikin jala berbulan-bulan ya. 2 bulan, 3 bulan baru beres. Ternyata ditebar jala yang kita bikin itu monyong ya. Aduh, sangat rugi sekali. Rugi waktu, rugi biaya ya. Sementara
jala yang kita harapkan itu sangat kecewa. Ya, silakan saja buat Anda penggemar jala, khususnya yang pemula ya, yang baru mau bikin jala, di konten NG Gasela, channel NG Gasela, atau di konten Gasela 430 itu ada cara-cara bikinan jala ya, dari bikin bibitan, pola rumus jala yang sederhana ya, rumus jala yang mata besar maksud saya, yang satu jempol ke atas, atau mungkin jala-jala yang kecil yang seperti ini nih. Nah, itu jala 3/4 guys. Sebenarnya rumus yang di Gasela itu standar ya, bisa dipakai besar atau kecil. Tapi kalau ingin yang lebih lebar lagi ya tentu ada perubahan di pola rumus balik ya. Nah, ini cara anyam agar nilon yang kita anyam itu tidak terlalu keriting banget ya. Kalau keriting yang hal-hal seperti ini masih wajar lah, karena masih bisa kita anyam, masih bisa kita cari lubangnya. Ada yang keritingnya itu sampai naik ke atas, sehingga kita untuk menganyam itu sangat susah. Nah guys, nah ini jangan dipaksa kalau begini nih, tuh ya, tuh. Jadi caranya bisa dibalikannya. Kalau kurang kenceng di kendoran, kalau terlalu kenceng di kendoran, terlalu kendor di kencangan, terlalu kencang di kendoran ini, nah baru standar tuh. Nah ini cara atau pola kita menganyam, trik anyam dari nilon ini supaya tidak. Nah ini dibawa ke atas guys. Nah ini harus di pojok gitu, di pojok baru tarik. Goyang-goyang, tetap kita pakai goyang karena untuk menstandarkan ya, supaya akur. Kemudian ada pola-pola yang melingkar guys. Ini saya yang satunya ini warna hijau lagi guys.